Dia orang baik. Bang Chico Haryanto, ladies and gentlemen, inilah salah satu Kristen yang mendapat awards Kristen paling tersopan di Lorong 3 RW 1. Luar biasa. Saya sudah terkenal dengan umat yang toleransi. Tapi nggak boleh puji diri. Selamat malam abangku. Malam. Dari ini saya mau tanya nih, dari sekian banyaknya perjalanan Anda dari Komal ke Komal sampai Anda di Komalnya Gurunda Bang Juma itu sampai selama itu, apa yang Anda dapatkan dari situ coba? Apa yang Anda dapatkan dari situ? Coba ceritakan sama saya. Silakan. Jadi ini langsung nggak ada sapa-sapa, salam toleransi, salam apa, salam perdamaian, salam. Kalau saya sama Anda itu nanti di akhir statement baru kita salam toleransi. Saya kalau lihat Anda mau cepat-cepat begitu. Pokoknya waktu dan tempat saya berikan kepada Anda. Anda mau salam-salam dulu, mau langsung ke topik terserah. Saya sudah berikan Anda waktu, silakan. Saya mau mendengar. Selamat malam semua. Saya orang Kristen, jelas. Orang Kristen, tinggal di Jakarta, berasal dari Sumatera Utara. Saya tinggal di pinggir danau, persis di pinggir air itu rumah saya. Kalau banjir rumah saya kedorong air. Jadi izinnya teman-teman Kristen semua, Horas yang orang Batak. Gini loh teman-teman, kita sebagai yang mengikuti ajaran Kristus, izin saya tidak sedang berkhotbah, tidak. Saya punya dasar untuk menyuarakan ini. Kenapa? Saya belajar, saya mendengarkan apa yang diajarkan pendeta, para pengerja yang kita anggap pantas untuk kita dengarkan, dan nasihat-nasihatnya kita boleh terima dengan baik dan kita terutama lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Itu dulu pembuka. Terima kasih ya. Jadi jangan kita selalu kalau saya hadir di sini mau mualaf ya, mau pindah kapal ya, bukan begitu loh teman-teman. Bang Nuding itu saudaraku, sekalipun tidak pernah ketemu, saya punya keyakinan lewat apa yang saya terima ajaran dari Kristus itu, siapapun manusianya, wajib kita harus sayang sama mereka. Kesalahan-kesalahan kalau kita bisa sampaikan teguran halus, teguran yang semacam bisa membuat sesuatu yang sejuk, sampaikan dengan baik-baik. Kalau tidak bisa pun jangan paksakan kehendak, nggak boleh. Nah, itulah kebanyakan pembuka kayak apa. Jadi saya mau jawab yang tadi tuh. Ulangi pertanyaannya Bang, biar seru Bang. Ya. Bagaimana perasaan Anda sekarang ini dengan pemahaman Anda dengan agama yang Anda imani setelah Anda lalang buana dari satu Komal ke Komal yang lain, bahkan sampai ke Komal guru-guru yang para apologet, yaitu Gurunda Juma. Bagaimana tanggapan Anda dengan penyampaian orang Islam tentang apa yang disampaikan isi Bible? Apakah ada yang menambah-nambahkan, mengurangi-ngurangi, atau apa yang Anda temukan dari perjalanan Anda selama ini? Silakan. Saya sering masuk di room besar, tapi tidak semua sesejuk yang ada di sini. Kita tahu Gurunda itu, Bang Juma itu keras. Saya bahkan minta ke Gurunda harus keras, sama orang Kristen harus keras. Kenapa mulut saya ngomong seperti itu? Supaya kenapa coba? Supaya belajar. Supaya belajar. Saya di sana, orang-orang yang menonton menyampaikan ke saya, kamu pendeta ya? Enggak. Tidak seharusnya, tidak mesti harus pendeta bisa melakukan, bertindak, berkata-kata, berperilaku menjadi seorang yang baik gitu. Tapi kan kita belajar, kita kan punya ajaran yang benar gitu loh. Kira-kira saya sampaikan gitu kepada teman-teman.
Maka mereka heran. Kalau Bang Kiko hadir sejuk seperti itu yang saya dengarkan. Kalau Bang Kiko hadir sejuk, saya minta maaf sebelumnya. Bagaimanapun Anda memuji saya tetap biasa pada posisi saya. Terima kasih atas pujiannya. Saya tetap pada posisi saya. Tapi kalau ada masuk orang, katakanlah orang Nasrani, tidak sejuk, saya paling benci. Katanya kan memikul salib. Definisi memikul salib dalam iman konteks keimanan kita, kekristenan yang kita percayai. Jangan gara-gara sedikit aja menyala, kayak kesurupan, kayak apa dibilangnya, nggak kontrol gitu loh. Tadi siang yang lebih lucu, saya tidak sedang mempermalukan orang. Terima nggak terima statement saya, silakan. Saya pun kalau salah silakan tegur. Tapi jangan coba-coba memaki saya. Itu haram bagi agama yang kita ajaran kita anut. Gak boleh. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Maka setiap saya hadir di room-room besar, izin saya berkata, terlambat saya mengenal room ini. Bang Loading orangnya apa ya? Mudah-mudahan tidak seperti yang orang kira. Tapi saya berusaha selalu positif sama siapapun, terhadap siapapun. Itu positifkan dulu pemikiran, positifkan dulu. Kata dibilang tadi, saya baca loading kompor. Emang Bang Loading jual kompor? Oke, kita sambut dulu Bang Yeskiel Gayu, Islam Kristen Bang. Yeskiel. Oke, saya izin turunkan ya. Jadi begini abangku ya. Kalau saya itu Bang, tergantung sih, karena saya punya analogi begini Bang. Kita tangkap ayam dengan tangkap babi ini kan caranya berbeda. Simple saja kan Bang. Jadi dari caranya bagaimana? Kan? Jadi ketika kita menghadapi Kristen yang sopan seperti abang begini, pasti berbeda dengan kita menghadapi Kristen yang penghujat. Pasti berbeda cara. Begitu. Sangat tidak boleh, paling tidak bisa cara kita menangkap ayam, kita pakai tangkap babi. Ayam kalau kita tangkap kan, coba babi kau bikin begitu, diseruduk kau itu. Kan? Begitu. Nah, untuk Pak Kiko sendiri, sama di sini dihadirkan juga Pak Bram. Kalau Pak Bram ini tinggal menunggu hidayah turun saja. Beliau sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa dari dirinya sendiri. Bram, beliau sudah pasrah beliau ini. Kan? Nah, kalau Bang Kiko ini saya mau tanya, dari sekian banyaknya komal yang Bang Kiko naik dan berdiskusi, apakah sampai sekarang Bang Kiko masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau bagaimana? Coba berlandaskan yang Bang Kiko dapat dan Bang Kiko pelajari di dalam kitab yang tertulis di yang kalian imani. Silakan. 100%. Karena di situ poinnya. Ya. Jawaban singkat menurut saya berkata 100%. Tapi tolong jangan dipisahkan untuk kita berargumentasi. Jangan semata-mata konteksnya Yesus saja, nggak bisa. Itu harus saya tekankan, harus saya menerima dengan bagus pertanyaan ini. Kami sebagai umat Kristen yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah ada tertulis di Kolose 2 ayat 9. Kalau tidak salah ya Bang, kalau tidak salah, karena dalam dirinya ada kepenuhan seluruh kealahan, keilahian. Seperti itu. Jadi harus berdasarkan data. Data itu apa sih? Kitab siapa? Ya kitab yang kita imani. Jangan bawa-bawa iya Yesus itu Tuhan, bukan seperti itu. Terangkan dengan apa yang pernah sudah dipelajari sesuai dengan konsep keimanan yang kami percayai. Saya bilang harus pakai yang kami percayai seperti itu. Jangan ngarang-ngarang, jangan ngaur, jangan buat pemikiran sendiri. Nggak bisa. Apabila berbicara dengan konteks urusan Tuhan, jangan coba-coba berbicara kotor, jangan coba-coba berpikiran kotor. Bahkan sekeras-kerasnya Bang Loading misalkan dalam room ini, saya tetap harus sejuk. Kenapa?
Itu ajaran yang saya terima. Itu yang Oke, baik. Baik, ketika Anda mengutip di Kolose 2 nomor 9 dalam dirinya kepenuhan kealahan. Ya. Saya rasa mungkin setelah Anda membaca ayat itu mungkin Anda tidak membaca ayat lain. Di dalam Yohanes 3:34 itu dikatakan siapa yang diutus oleh Allah maka Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah dan Allah mengaruniakan roh dengan tidak terbatas. Yes. Di dalam Matius 12 nomor 18, inilah hambaku yang aku pilih, kepadanya jiwa dan aku menaruh rohku dan kepadanya jiwaku berkenang. Jadi seluruh para utusan Tuhan itu pasti ada keilahian di dalam diri mereka itu. Betul. Apa keilahian itu? Itu kemuliaan yang datang daripada Allah apabila mereka melakukan keilahian itu, maka di situ disebut adalah mujizat. Begitu. Jadi seluruh para utusan Tuhan itu mereka diberikan mujizat. Mujizat itulah keilahian yang dimana kita berbuat satu perbuatan yang melebihi nalar pikir manusia yang biasa sehingga mereka bisa mengakui bahwa dia ini adalah utusan Tuhan. Sebagaimana ketika Yesus sebelum membangkitkan Lazarus, maka Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, bagaimana bisa kepercayaan abang kepada Yesus bertentangan dengan isi kitab Bible Anda? Banyak sekali ayat-ayat di dalam situ mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tapi kenapa Anda mendapatkan pengajaran dari mana bahwa dia adalah Tuhan? Apakah landasan iman Anda itu berlandaskan doktrin bapak-bapak gereja atau berlandaskan kitab suci yang Anda pegang sekarang? Karena di dalam Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. Di Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Matius 11:25 Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Ada 8 ayat yang menunjukkan Yesus itu hamba Tuhan. Bisakah Anda menunjukkan kepada kita semua di sini ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tanpa melibatkan Bapa di sorga? Ini kita diskusi santai. Oke, begini Bang Lebing. Gambaran Yesus adalah benar-benar dia manusia, manusia yang suci, manusia yang diurapi. Sangat tidak boleh disamakan dengan apapun di dunia ini. Karena maha suci, tidak ada setetes pun atau apa namanya tuh. Tidak ada dosa dalam dirinya, tidak ada kesalahan dalam dirinya. Murni manusia yang sangat diurapi. Kenapa disebut utusan? Itu cara Tuhan. Ini masuk ini doktrin. Jangan nanti di mana tertulis bukan seperti itu. Tadi sudah saya ini jawab doktrin. ayat. Ini doktrin. Nah, saya harus tapi berdasarkan harus kita benar-benar pernah belajar, pernah membaca secara holistik. Secara holistik saya bilang, nggak boleh pukul-pukul ayat, comot sana, comot sini, ambil ini, hajar sana, hajar sini, lalu kira-kira nggak pas di hati kita, cari lagi, tidak demikian. Dan saya tidak ada maksud untuk itu. Jadi maksud saya, inilah pribadi Yesus yang diutus, katakanlah diutus dalam definisi, saya masuk dalam definisi Anda, Abang Luding. Contoh manusia sempurna yang harus diikutin manusia seluruh di muka bumi. Ini loh dikatakan utusan itu bukan semata-mata diutus. Berarti Tuhanmu berapa dong? Bukan demikian yang dimaksud. Begini loh contoh manusia yang harus kau teladani, yang harus kau contoh seperti ini. Tapi manusia setelah jatuh ke dalam dosa memang tidak akan mungkin masih bisa ini kedengaran? Bisa dengar. Inilah gambaran manusia
yang harus diikuti di muka bumi. Seluruh manusia harus mengikuti. Ini loh Yesus ini yang kamu contoh, yang kamu ikuti, teladan bagimu, seperti itu Bang. Jadi itu saya tidak kalau tolak, Bang. Itu saya tidak tolak. Jadi begini, Bang. Yesus itu adalah teladan pada zamannya. Begini, Bang ya. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, maka kami orang Islam tidak ada satu orang pun yang pernah menuhankan Al-Qur'an. Melainkan kami menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, seharusnya dari penjelasan Anda tadi, ketika firman Bapa itu nuzul menjadi nuzul menjadi manusia, yaitu Yesus, berarti bukan manusia ini kalian tuhankan, tetapi manusia ini kalian jadikan pedoman hidup, kalian jadikan teladan hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk memperkenalkan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Contoh, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia, dan manusia pun tidak bisa melihat Dia. Ini sosok siapa? Inilah sosok Tuhan itu. Inilah sosok Allah Bapa itu. Bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak dapat dilihat? Bagaimana kita bisa mengenal sosok yang tidak bisa kita terhampiri? Maka satu-satunya Dia mengutus utusannya ke dunia. Dan itu didukung oleh ayat Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuan Tuhan, Dia yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Dia mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, apakah Tuhan itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Apakah Bapa itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Apa kata Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17? Jangan dulu memegang aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Allahku dan Allahmu. Terus Yesus, siapakah yang harus kita sembah sebenarnya ini? Bingung kita ini Yesus. Apa kata Yesus? Ada tertulis di Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Yesus, bukankah kamu yang harus kita sembah? Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan aku datang ke dunia ini bukan karena kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Terus Yesus, bagaimanakah jikalau saya menyembah kamu Yesus? Karena saya pengen sekali menyembah kamu ini. Apa kata Yesus? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku, maka di hari akhir nanti apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Memang Yesus, kamu ini datang ke dunia kan kamu diutus oleh Tuhan. Berarti kamu juga Tuhan dong. Tidak, aku bukan Tuhan. Matius 12:15, aku hamba Tuhan. Lihatlah hambaku yang aku pilih, kepadanya kepadanya jiwaku berkenang. Untuk apa kamu diutus ke dunia ini Yesus? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Emang kamu diperintah datang ke dunia ini Yesus? Yohanes 12:49 sampai 50. Apa bunyinya di situ? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Berarti ini sudah jelas, Yesus datang ke dunia ini untuk menyampaikan firman Bapa. Kenapa menyampaikan firman Bapa? Karena Bapa tidak bisa datang ke dunia.
Bukankah di perjanjian lama mengatakan, apakah benar Allah akan hidup di dunia ini? Jangankan rumah yang menampung dia, langit 7 lapis langit saja tidak mampu menampung dia. Terus bagaimana dia bisa datang ke dunia? Maka dia mengutus utusannya yang dihasilkan dari dia berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terangnya jadi. Maka Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Silakan, bengkokkan. Oke. Lupa saya. Dari zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru, ada nggak seorang manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan langsung? Sampai Nabi Musa pun Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang bisa bertemu dengan Tuhan langsung. Oke. Kalau Sepakat. Oke, kasihkan data saya. Nanti saya bantah dengan data. Kalau ada. Ya ada kan, ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, bahkan Tuhan menampakkan dirinya berbentuk cahaya dan angin keras, angin kencang. Ya. Dan ini aku baca, jangan bilang saya nggak baca. Saya ada grup nih, punya grup tiap hari baca 2 ayat. Kenapa selancar ini saya bicara? No, saya tidak dalam kesombongan. Berdosa saya kalau dalam kesombongan. Tapi kalau dibilang menghafal-hafal ayat, tidak perlu bagi saya menghafal ayat. Yang terpenting adalah lakukan, praktekkan dalam kehidupan nyata apa yang diajarkan Kristus kepada khususnya orang Kristen. Jadi saya mau sampaikan tadi, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada seorang manusia pun, bahkan Musa sekalipun yang dikatakan dalam hukum Taurat di perjanjian lama untuk menerima Taurat itu, tidak secara langsung berupa cahaya, angin dan petir segala macam disebut, ada tertulis. Saya tidak ngarang-ngarang. Saya izin penonton, saya sudah mau 3 kali baca ini, tapi nggak perlu bagi saya hafal ayat, hafal ini. Saya secara akumulasi, secara keseluruhan di sini saya simpan dan saya terapkan. Itulah artinya kita harus belajar supaya tidak sesat. Saya meneruskan yang tadi. Maka karena manusia tidak bisa bertemu langsung dengan Tuhannya, Tuhan membuat caranya. Jangan nanti dibilang ngarang, enggak. Lewat Yesus itu udah nubuat, Bang. Sebelum penyaliban jangan bahas-bahas penyaliban. Sebelum tanda-tanda kedatangannya pun sudah disebutkan. Di saya pun ada. Tanda-tanda kedatangannya akan lahir bagimu di kota Daud, Mesias, penyelamat, juru selamat. Sudah nubuat, Bang. Saya nggak ngarang-ngarang. Saya izin belajar banyak. Bukan berarti saya bilang saya paling benar, bukan begitu. Kita di sini berdiskusi, saya berusaha menjawab tidak dengan dari diri saya, karena dasar saya membaca. Itu cara Tuhan dengan Yesus dihadirkan, karena manusia tidak pernah bisa ketemu Tuhan itu sendiri, Bang. Untuk menjawab sesederhana itu tidak bisa saya rumit-rumit, abangku. Terima kasih untuk menjawab hal itu. Iya, begini abangku ya. Kalau Anda sudah sepakat bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Ya. terus kenapa Anda masih mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan padahal dia dilihat loh? Itu poin pertanyaannya itu. Oke. Kalau Anda merujuk kepada nubuatan Yesaya bahwa nubuatan tentang kedatangan, itu Yesaya itu kalau Anda mengatakan nubuatan tentang Yesus, coba Anda baca konteksnya baik-baik di situ. Telah lahir dan yang akan lahir itu berbeda. Kalau telah lahir berarti sudah lahir. Karena poinnya di situ, telah lahir seorang anak. Berarti sudah lahir. Telah lahir. Karena itu telah lahir bukan berarti di situ dikatakan akan lahir. Kalau akan lahir itu masih bisa nubuatan. Akan datang, bukan akan Coba lahir. baca. Coba baca. Saya Gimana ngambil, coba datanya? harus ngambil Ya ambil dulu, cari dulu. Kan enak kalau kita pakai Bibel. Silakan Bram, promosi dulu pasien selanjutnya. Silakan begitu. Tugasmu, kerja. Rin,
Ya, pasien selanjutnya sabar ya. Pakai. Sabar-sabar aja. Pasien selanjutnya sabar aja di bawah ya. Nggak bisa. Sebentar Bang Lodi. Pasien ini banyak sekali Yo. Kak, malam. Ya, dipakai dong. Menggunakan HP. Bagaimana kabarmu, Sebelum Bram? tidur. Kabar baik. Mana kau punya nomor WA? Nomor WA ini abang kirim aja. Soalnya ini abang belum ini apa? Ikuti saya itu. Oh iya iya, oke, baik baik baik, siap. Ini saya fallback. Kalau saya Nanti saya dulu. nanti kita Soalnya telepon WA dulu ya. Kita telepon WA Iya, dulu. iya, Nanti iya. kita atur. Rencana Iya. kapan? Rencana kapan mau asyhadu? Rencana kapan? Kapan rencana? Belum rencana. Belum rencana. Nanti kita Tapi kasih cepat-cepat telepon dulu. rencana ya. Iya, nanti kita telepon Iya, dulu iya, baru iya. kita langsung atur dia punya rencana ya. Jangan lama-lama. Oke. Eh? Oke. Iya, kalau sudah menemukan kebenaran jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti Oke. dikapani. Gitu. Ya, panggil pasien selanjutnya. Kode. Pasien selanjutnya Ya. multi ya. Ya mau pasien berdiskusi selanjutnya. multi begitu. Mau diskusi multi orang Kristen. Hmm. Coba kita Sabar sambut ya. dulu. Ya, coba sambut. Islam apa Kristen itu, Bram? Coba sambut dulu. Lama tahu Kristen itu. Assalamualaikum Bang Loding. Oke, waalaikumsalam. Izin turunkan Bang ya, kita carikan Kristen dulu ya. Ya Muslim tahan dulu ya, teman-teman Muslim, kita carikan Kristen dulu ya. Ya. Ya, kita Silakan, Pak. cari Kristen. Lanjut. Ya, pasien Lanjut Pak Kiko, sudah selanjutnya. dapat. Pasien selanjutnya silakan naik. Tapi yang Kristen aja, Muslim jangan. Silakan Pak Kiko. Bram mute dulu biar kita lanjut dengan Pak Kiko. Ya, silakan. Buka mute Pak Kiko. Mute. Mute. Saya begini Bang Loding. Setiap ada orang bicara saya tidak mau bicara. Itu saya. Siap. Oke, mantap. Ya. Satu ayat dulu saya sampaikan ya. Yesaya 7 ayat 14. Kelahiran dan dari perawan. Sebab itu Tuhan itu mata saya nggak jelas loh Bang Loding. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, perawan ya, dalam kurung perawan, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah berserta kita. Iya. Berarti nubuatannya tentang kedatangan manusia kan? Lah kan Yesus itu sebenarnya manusia, tapi Kenapa Anda tuhankan? berhenti sampai di situ. Manusia yang diurapi, manusia suci, manusia suci Bang Loding. Nanti lama-lama otak saya jadi loading. Tidak begini Bang. Maksudnya begini abangku. Kalau Anda membawa ini sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini kan sinkron dengan Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Lukas 1:31. Nah, permasalahannya itu kalau Anda sudah tahu itu adalah seorang anak laki-laki, seorang anak manusia, kenapa dijadikan Tuhan? Ayo. Saya tadi kan sudah sampaikan, itu bentuk rupa Allah yang menjadi manusia.
rupa Allah yang menjadi manusia. Saya sebut tadi kan, tidak ada seorang pun manusia yang bisa bertemu Tuhan itu, karena ada telepon bang. Aduh, ampun dah. Angkat dulu. Jadi saya mau teruskan. Tidak ada seorang manusia yang bisa bertemu Tuhan itu. Itu tadi pertama. Barusan saya sebutkan apa lagi ya? Jadi lupa bang loading gara-gara telepon bang. Jadi Yesus itu rupa Allah yang turun ke dunia. Nih baru ingat lagi. Di mana datanya? Rupa Allah yang Data. ya. Data pakai data. Mana? Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda. Tuhan memberikan apa? Memberikan suatu pertanda bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa dia? Kalau menurut Bang Lodi, Immanuel, izin. Allah berserta kita, yaitu kan di Lukas 1:31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, maka Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Bapa itu Bapa siapa? Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Oke. Tadi kan saya sebut, kenapa Yesus dianggap Tuhan, kata Bang Loding kan? Yang Iya. kami imani, Yesus itu rupa Allah yang menjadi manusia. Mana Sampai datanya? di situ. Mana datanya? Tadi kan Oke, baik. Oke, baik. Anda bilang Yesus itu adalah rupa apa? Bang Loding, kayaknya ada perlu nih di telepon terus Bang Loding. Saya nanti masuk lagi. Oke, Izin, Bang oke, Loding. siap. Ada telepon nih masuk. Maaf ya. Izin. Tidak ada rasa untuk mengurangi rasa hormat saya. Siap. Iya teman-teman, susah kalau dia mengatakan itu, karena nanti dia bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain teman-teman. Karena di sini dikatakan nih, di dalam Yeremia 8 nomor 10 ini dikatakan, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan, engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Tidak ada yang sama. Sementara dia mengatakan tadi Yesus adalah gambaran Allah. Bagaimana bisa seperti itu? Coba Bram, gimana Bram? Bagaimana itu? Dia bilang Yesus itu adalah rupa gambaran Allah. Bagaimana itu pendapat kamu? Silakan. Itu kan pribadi dia yang omong, bukan. Iya. Bukan. Kalau Bram sendiri masih percaya Yesus Tuhan atau tidak nih? Saya juga nggak tahu, Bang. Nah Soal itu. Saya belum Berarti tahu. Bram ini Saya dalam belajar dulu, keterpaksaan. Bang. Belajar dulu, ya betul. Iya. Bram ini masih dalam Iya. keterpaksaan ya, masih bimbangnya masa Tuhan mati, masa Iya. Tuhan jadi bayi, benar tidak? Iya. Bisa doakan teman-teman, nanti doakan, nanti saya sama Bram telepon, kita tentukan Iya. waktunya kapan Bram ya. Ya, Iya. ya, gitu Bram. Tapi berapa hari ini Bram kalau live di luar rumah terus Bram? Bram diusir dari rumah? Saya live ini di luar juga ini. Oh di luar. Emang kenapa tidak di dalam rumah, diusir kah dari rumah? Di dalam rumah berisik, ada orang Oh, orang ada tidur itu. Oke. Tua mereka kan. Ya, panggil dulu pasien selanjutnya. Panggil pasien dulu. Pasien selanjutnya silakan naik. Pasien Sambut, Bram. selanjutnya. Halo, selamat malam, Abang Herlin. Yo. Bang Herlin. Selamat malam. Muslim kan? Iya, Muslim Bang. Cuma menyapa. Oh iya Bang. Halo, selamat malam. Pasien selanjutnya silakan naik. Halo, selamat malam. Selamat malam.
Ya, Kristen atau Muslim. Saya Kristen. Mau diskusi? Pak Loading. Bilang on cam Bram. On cam. On cam, Pak. Oke, sebentar. Waduh, opung, aduh. Saya mau bertanya kepada Anda ya. Pak Loading, di dalam apakah Anda percaya kata-kata malaikat? Bagaimana nih Bram? Sudah opung ini. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda percaya yang dikatakan malaikat? Baru Jawablah. sudah true. Jawablah. Percaya Pak. Percaya opung. Percaya. Nah, di dalam kitab Anda, ya, di dalam Quran, Turunlah opung ya Allah. Bibel saja opung tidak paham, opung mau ke Al-Quran lagi. Kalau kita mau gas, kita pula yang dilema kan, kita pula yang nanti berdosa. Kan dia sudah struk tadi Bram, tidak bisa dipertahankan, takut kita ada apa-apa, kita berdua jadi saksi. Kamu mau jadi saksi? Siapa mau jadi saksi? Iya. Yo, pesen selanjutnya silakan naik. Panggil. Bilang silakan yang mau berdiskusi biar tambah pintar, silakan naik begitu. Silakan naik pasien selanjutnya yang Kristen. Saya sudah naik ya Allah. Halo, selamat. Halo, selamat malam. Pasien selanjutnya silakan naik. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan ya. Kita diskusi dengan santai ya. Jangan kita ada Ya, hujatan-hujatan. santai. Bilang yang Muslim ditahan dulu begitu Bram. Iya, yang Muslim ditahan dulu ya. Ini mau kasih naik yang Kristen aja. Yang Muslim sabar dulu. Iya. Halo. Sambut, selamat Bram. Malam Pak. Malam Pak. Oh, Kristen itu. Ya Bang Sate ini Islam Kristen Bang. Islam Madura. Oke siap. Ya. Muslim. Izin turunkan dulu ya. Yang Muslim tahan dulu teman-teman Muslim butuh Ya, yang kerjasamanya Muslim ditahan tahan dulu. Ini mau kasih naik Kristen aja. Pasien selanjutnya silakan naik. Selamat malam, Bang Ferdi, on cam. Halo Bang, Muslim. salam. Gimana? Gimana Bang? Sehat? Sehat. Abang gimana kabarnya? Baik Bang. Kapan? Asyadu? Kapan? Masih enak kecapnya Bang? Oh masih enak kecapnya. Iya Bang. Susah abang ini, susah bang, ya Allah. Itu yang Padahal Yesus yang bukan berhala Tuhan. siapa itu Bang? Hitam banget. Kenapa? Itu yang lagi Itu berhala. Bram dia sudah, iya karena dia belum syahadat maka masih kelihatan hitam. Nanti kalau dia sudah syahadat kelihatan cahaya dia itu. Kenapa anda masih betah di dalam kekristenan selain daripada makan babi? Coba. Biar enak kita diskusi silakan. Ini juga pasien rawat nginap saya teman-teman. Dia ini tidak percaya Yesus Tuhan tapi dia masih doyan sama babi kecap rica-rica. Dia masih doyan itu. Kalau yang satu Bram ini sudah pusing.
Kalau bang lah di baju dulu lah, nggak enak nih tuh. Iya, pakai baju dulu lah, Ya, pakai baju dulu iya ya. bang ya. Oke. Ya, silakan Bang.